Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam dan dunia, alhamdulillah sekarang kita masih diberi kesehatan dan masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya beliau semuanya. Ini adalah sebuah studi mengenai masa dinasti Abbasiyah yang membahas tentang jatuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol atau yang disebut dengan Mongolia, yaitu dimulai sejak jatuhnya Daulah Umayyah pada tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 656 Hijriah, yakni tahun di mana Baghdad jatuh ke tangan pasukan Mongol dan dibunuhnya Khalifah Abu Ahmad Abdullah Al-Muta'sim secara keji. Masa ini kurang lebih berlangsung selama 526 tahun. Tidak berhenti dengan dibunuhnya Khalifah Al-Muta'sim, akan tetapi berlanjut setelah itu hingga tahun 903 Hijriah dan hidup kurang lebih 247 tahun, yakni hampir 2,5 abad. Itu adalah kekhalifahan yang tentu saja merupakan sebuah simbol, namun mengandung fakta-fakta keagamaan dan juga politik yang patut dipelajari dan dipahami urgensinya agar kita bisa mengetahui rahasia kebesaran dan keagungan kekhalifahan Islam. Periode Abbasiyah berlangsung cukup lama dan mengalami bermacam-macam fase sehingga kita melihatnya berbeda dari waktu ke waktu. Sesuai dengan tuntutan perkembangan kekhalifahan bersama dengan masyarakat Islam pada saat itu, dikarenakan masa dinasti Abbasiyah adalah masa yang paling panjang, maka ahli sejarah membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu fase kekuatan, fase kelemahan, fase masuknya kekuatan asing, serta macam-macam pembagian lainnya yang berkaitan dengan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan. Hal yang cukup mengagetkan adalah Daulah Abbasiyah sejak berdiri telah meminta bantuan kepada pihak asing atau non-Arab, yaitu dengan bersandar kepada Persia, kemudian Turki, lalu dikendalikan oleh Bani Umayyah, dan setelah itu oleh dinasti Saljuk. Lalu apakah pihak-pihak tersebut memberikan perhatian terhadap permasalahan keislaman? Meski kita tahu bahwa sebuah rumah tidak dibangun kecuali oleh penghuninya, dan sebuah negara akan didirikan kecuali oleh rakyatnya, namun Daulah Abbasiyah berdiri dengan kekuatan Persia dan bercorak Arab. Dalam hal tersebut, ia berbeda dengan dinasti Umayyah, di mana daulah benar-benar murni milik bangsa Arab, baik itu rakyat, pemerintah maupun pemimpin. Adapun Daulah Abbasiyah, dengan melihat kebergantungan kepada orang-orang Khurasan, maka daulah menghadapi banyak konspirasi di bidang militer, politik, dan kebudayaan dengan tujuan mengeliminasi daulah Arab yang Islam dengan menggantinya dengan Daulah Sasaniyah. Hal itu dikarenakan hilangnya peran bangsa Arab dalam pembangunan.